Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa inna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim ba'da an asta'iz billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi insyaallah kita akan sama-sama merayakan hari besar dalam Islam yang dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, dengan nama lain Hari Raya Kurban. Dan Jumat ini akan menjadi Jumat terakhir sebelum datangnya Hari Raya Idul Adha nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan pesan-pesan keimanan dan pelajaran-pelajaran berharga yang terdapat dalam satu surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah terpendek yang barusan khatib bacakan, mayoritas para ulama mufassir menyatakan dan berpendapat bahwa surah ini Allah turunkan di Mekah. Di antara sebab turun, yang pertama, Allah ingin memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sebuah sungai yang akan beliau dapatkan nanti di surga, yang kita kenal dengan nama Al-Kautsar. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku kelak nanti di surga. Alaihi khairun katsir. Pada sungai ini banyak sekali kebaikan. Yaridi alaihi ummati yaumal qiyamah, dan umatku akan mendatangi sungai ini pada hari kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib. Jumlah gelas-gelas yang disiapkan agar mereka meminum air sungai itu sebanyak jumlah bintang-bintang yang bertaburan di langit. Yahtalijul abdu minhum. Tetapi ada seorang hamba yang dihalangi. Ada seorang hamba yang dihalangi untuk tidak boleh mendekat kepada sungainya Nabi. Fa'aqulu ya Rabb, innahu min ummati. Aku berkata kala itu, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya dia adalah umatku. Tetapi apa jawaban? Fayuqalu li, dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh engkau Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka perbuat pada agamamu setelah engkau tiada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pelajaran paling penting dan berharga untuk kita sama-sama tahu hari ini bahwa ada hamba yang dilarang
Ada hamba yang dihalangi untuk mendekat kepada sungai Nabi SAW, sekalipun Nabi tahu itu adalah umatnya. Mengapa? Karena si hamba ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Dia mengubah-ubah syariat Rasulullah SAW. Maka muncullah kemungkaran, muncullah khurafat, muncullah kebid'ahan. Tetapi semua itu berasal dari satu hal. Kami ulangi, semua itu berasal dari satu hal. Apa? Ketika umat Nabi Muhammad tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran dalam hidupnya. Ketika umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan dan mengabaikan Quran dalam hidupnya. Inilah yang membuat Rasulullah SAW menangis mengadu kepada Allah. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi dengan air mata dan tangisan mengadu kepada Allah. Apa yang beliau adukan? Ya rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan, mahjura, diabaikan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, bentuk pengabaian kepada Al-Quran hari ini bukan bermakna kita tidak lagi memegang Quran, tidak ada lagi Al-Quran. Tetapi bentuk pengabaian manusia kepada Al-Quran ketika umat Nabi Muhammad tak belajar lagi Quran, tidak mempelajari baca Quran yang benar, tidak mempelajari isi Al-Quran. Ini adalah bentuk pengabaian yang besar. Betapa kita lihat hari ini fenomena kaum muslimin. Banyak umat Islam tak bisa baca Quran dengan benar. Al-Quran bahkan tidak ada di dalam tas sakunya. Al-Quran hanya sebagai pajangan di dalam lemari. Begitu ada orang yang meninggal baru cari-cari Quran di rumah. Begitu ada tugas dari sekolah, begitu ada tugas dari kantor, begitu diperlukan Quran, baru cari-cari Quran di dalam lemari. Yang bahkan dibiarkan berdebu tak disentuh kaum muslimin. Mari kita introspeksi diri kita. Kapan terakhir kita membaca Quran? Mungkin bulan Ramadan yang lalu. Dan apakah kita masih continue mengkhatamkan Quran sebagaimana dalam Ramadan? Kita kejar sehari 1 juz. Di luar Ramadan, wal'iyadzubillah, Quran dibiarkan berdebu begitu saja kaum muslimin. Maka sungguh semua kemungkaran yang muncul tidak lain dan tidak bukan disebabkan ketika kita jauh dari pedoman kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Asbab nuzul yang kedua berkaitan dengan seorang laki-laki dari kafir Quraisy yang bernama As bin Wa'il. Dia mengatakan dan menuduh Nabi, menghina Rasulullah dengan sebuah hinaan abtar yang Allah sebutkan di akhir daripada potongan ayat ketiga surah Al-Kautsar. Abtar. Apa itu abtar? Abtar bermakna terputus. Terputus dari keturunan. Karena biasanya orang Arab, bahkan orang-orang kita juga menganggap keturunan yang nyambung, yang sambung yaitu keturunan dari anak putra. Putranya bin ke namanya. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki 3 putra, 4 putri. 3 putra beliau meninggal di waktu umur masih kecil. Maka dikatakan oleh As bin Wa'il, untuk apa kalian ikut dengan Muhammad sedangkan dia tidak punya keturunan? Dia adalah seorang yang abtar. Maka Allah turunkan surah Al-Kautsar untuk membalas hinaan kepada As bin Wa'il. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Perhatikan kaum muslimin, kalimat a'ta. Kalimat a'ta adalah pemberian yang tidak akan diambil balik, pemberian yang akan menjadi hak milik. Sedangkan dalam bahasa Arab ada satu lagi namanya wahaba yahibu, bermakna juga pemberian, hibah. Tetapi dalam hukum fikih, hibah masih boleh diambil balik. Sebagaimana seorang ayah menghibahkan harta kepada anaknya, sang ayah masih boleh mengambil balik. Dan kalau kita lihat keturunan kaum muslimin, anak-anak, di dalam Al-Quran, seluruh doa-doa yang berkaitan dengan anak-anak selalu menggunakan wahaba yahibu atau hibah, bukan menggunakan kalimat a'ta. Semisal doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah
berikanlah kepada kami dari keturunan kami dan dari pasangan kami yang soleh, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati kami. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Perlu kita sadari kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat hibah ditujukan kepada anak. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang kita miliki di rumah itu pada dasarnya adalah hibah dari Allah. Yang namanya hibah ada amanah. Dan kalau kita tidak pandai menjaga amanah anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka anak-anak ini akan diambil balik oleh Allah. Maka anak-anak ini akan dimintai pertanggungjawaban pada para ayah dan ibunya dalam memberikan pendidikan kepada si anak. Maka hati-hatilah dengan hibah anak dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Al-Kautsar tadi kami sebutkan bermakna sungai. Makna yang lain nikmat yang banyak. Orang Arab biasa mengatakan sesuatu yang banyak dengan katsir, tetapi Allah menyebutkan kalimat Kautsar. Apa yang membedakan? Kautsar kaum muslimin adalah nikmat yang diberikan oleh Allah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Allah berikan harta kepada seseorang hamba, itu kuantitas. Tetapi ketika hartanya itu berkah, jadi tambah taat dia kepada Allah, itu hartanya berkualitas, nikmat berkualitas. Allah berikan umur kepada seorang hamba, umurnya panjang, kuantitas. Tetapi ketika umurnya berkah, umurnya menambah ketaatan kepada Allah, berarti umurnya berkualitas. Allah memberikan kepada kita anak, itu kuantitas. Tetapi ketika anak itu soleh, anak itu menyenangkan hati kita, taat dia kepada Allah, kunci surga kita, maka itulah yang disebut dengan anak berkualitas. Maka siapapun yang hari ini Allah berikan harta, hartanya kita bawa dalam ketaatan. Allah berikan umur, dengan umur semakin dekat kepada Allah. Allah berikan anak-anaknya soleh, bersyukurlah wahai saudaraku, bersyukurlah. Karena Anda telah mendapatkan nikmat yang banyak, Al-Kautsar, nikmat kualitas dan nikmat kuantitas. Siapapun yang mendapatkan nikmat kuantitas dan kualitas, maka hendaklah dia fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah dia salat kepada Tuhannya, untuk Tuhannya, wanhar, dan berkurbanlah. Salat ma'asyiral muslimin sebagai implementasi ibadah kita dari segi jasadiah, jasad. Sedangkan wanhar, berkurban, implementasi ibadah kita dari segi mal, dari segi harta. Baik dari jasad maupun dari segi harta, dua-duanya adalah bentuk kita syukur atas nikmat Al-Kautsar yang Allah berikan, atas nikmat kuantitas dan juga kualitas. Salat kaum muslimin, perlu khatib sampaikan, salat ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat nanti adalah salat. Maka kalau salatnya bagus, baru Allah akan melihat pada ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kalau salatnya rusak, maka Allah tak akan melihat pada puasanya. Allah tidak akan melihat pada ibadah hajinya, walaupun dia telah umroh berkali-kali. Allah tidak akan melihat pada sedekahnya, bahkan Allah tidak akan melihat pada kurbannya, maupun dia menyembelih 1000 ekor sapi sekalipun, Allah tak akan melihat kalau ibadah solatnya rusak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah solat merupakan rukun Islam nomor 2. Hingga Nabi membahasakan solat adalah tiang agama. Coba bayangkan kalau tiang masjid ini tiada, bagaimana masjid bisa tegak? Kalau tiang solat seseorang rusak, tidak ada, maka bagaimana bangunan agamanya akan kokoh? Umar bin Al-Khattab mengatakan, wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian bagi orang yang meninggalkan solat dalam Islamnya. Apa yang tersisa dari keislaman seseorang yang tidak solat? Itu bahasa sindiran dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalimat pertama yang Allah ucapkan bukan wanhar, jangan dibalik. Tapi kalimat pertama adalah fasolli, solat. Solat dulu. Fenomena kita lihat hari ini kaum muslimin, di mana-mana terjadi. Di saat hari raya kurban, sibuk orang-orang dengan kurban, meninggalkan solat zuhur kaum muslimin. Bahkan ada beberapa masjid, bukan masjid, musola, menasah, nggak ada azan zuhur sama sekali.
Satu kampung sibuk dengan kurban. Nggak sholat zuhur. Kenapa nggak sholat zuhur? Najis pakaiannya, kena darah pakaiannya. Lihat orang zaman dulu, setiap pergi ke sawah bawa baju ganti. Nah kita hari ini coba, sibuk kita dengan kurban hingga nggak sholat zuhur. Maka kurban seperti apa yang diterima oleh Allah? Oleh karena itu kami perlu nasihatkan, terkhususnya nanti yang akan jadi panitia kurban di kampung, jangan sampai nggak ada sholat zuhur. Jangan sampai nanti kita nggak ada azan. Kita yang bertanggung jawab, kita yang buat acara, kita yang panitia. Ayo, wujudkan sholat zuhur, itu lebih penting. Itu perintah wajib saudara kami yang dirahmati Allah. Jangan nanti kita sibuk dengan menyembelih kurban, nggak sholat zuhur. Masyarakat yang datang sibuk dengan menunggu antrian kupon, nggak sholat zuhur coba. Bahkan mungkin yang menyembelih kurban pun, yang bawa sapi kurban pun kadang nggak pernah nampak sholat. Waliyadzubillah. Giliran berkurban nomor 1, giliran sholat nomor sekian. Ini jangan dibalik kaum muslimin. Keseringan kita kadang membalik keadaan, seakan-akan kurban lebih utama daripada solat. Solat nomor 1 yang Allah sebutkan. Fasolli, solatlah li rabbika wanhar. Baru kemudian berkurban. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban, ibadah maliyah kita, ibadah harta kita. Hari ini kalau kita lihat fenomena kita, nggak pernah ada, nggak mampu, katanya nggak mampu kurban. Tiap tahun lewat saja begitu, tak mampu kurban. Alasannya apa? Nggak ada uang. Tetapi kalau kita lihat di luar Idul Adha, banyak sekali cicilan-cicilan yang mampu dibayar. Dari cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan-cicilan barang-barang elektronik, dan sebagainya sebagai kebutuhan-kebutuhan rumah, baik kebutuhan primer ataupun sekundernya. Tapi giliran kurban nggak pernah disiapkan kaum muslimin. Lewat begitu saja setiap tahun nggak berkurban. Coba kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, siapa saja yang hari kurban dia memiliki keluasan dan kelapangan harta tapi tak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke musola kami. Ini penting kaum muslimin. Seakan-akan Nabi ingin memberi peringatan keras. Maka jangan kita remehkan ibadah kurban. Sekali cuma datang setahun. Kalaulah misalnya ini sudah terlambat, ya sudah. Tetapi buat ancang-ancang tahun depan. Kita harus mampu berkurban, walaupun minimal seekor kambing. Harus mampu. Cicilan kita mampu. Kenapa kurban tidak mampu? Padahal itu adalah ibadah maliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir yang akan khatib sampaikan berkaitan dengan ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dialah yang terputus. Abtar dalam bahasa Arab maqtu'ul yad, orang yang terpotong tangannya. Kalau ada tangan, bagian pergelangan putus, tidak ada tangan, maka ini disebut dengan abtar. Abtar juga diistilahkan kepada Rasulullah karena beliau tidak memiliki keturunan anak laki-laki yang hidup, yang kemudian punya cucu dari anak laki-laki. Tetapi tidak demikian. Allah bahkan memperbanyak keturunan Nabi dari jalur anak perempuan yang bernama Fatimah, yang Nabi nikahkan dengan sepupunya bernama Ali bin Abi Thalib. Sampai hari ini masih ada jalur keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya yang terjadi dengan As bin Wa'il. Dia punya anak laki-laki banyak, tapi Allah matikan semua anaknya. Sebagai bentuk penghinaan Allah kepada dirinya, Allah matikan semua anak-anaknya. Bahkan namanya tidak pernah dikenal dalam sejarah. Namanya tidak pernah tertuliskan dengan tinta emas, melainkan namanya dikenal sebagai nama orang yang jahat dan buruk, kafir yang mati dalam kekafiran, kafir Quraisy. Masyarul muslimin, beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya tetap ada. Belum lagi dengan nama beliau yang selalu dimuliakan, disebutkan dan harum hingga hari kiamat. Masyarul muslimin, apa pelajaran bagi kita dalam ayat ini? Jangan kita menjadi orang tua yang abtar. Siapa orang tua yang abtar? Orang tua yang memiliki anak. Orang tua yang hanya memiliki anak tetapi tidak memiliki anak-anak yang akan melanjutkan visi misi kesolehannya. Itulah orang tua yang abtar kaum muslimin. Perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna rukuba fikum?" Siapa yang menurut kalian orang tua yang mandul itu? Ar-rukub ya Rasulullah. Orang tua yang mandul ya Rasulullah. Man laisa lahu walad, yang tidak memiliki anak. Logis,
Orang tua yang mandul tidak memiliki anak ya Rasulullah. Tapi coba lihat jawaban Rasulullah. Laisa dzaka birruqub. Bukan itu orang tua yang mandul wahai sahabatku. Walakinnar ruqub man lahu walad wa lam yuqaddim min auladihi syai'an. Tetapi orang tua yang mandul adalah orang tua yang memiliki anak. Banyak anaknya. Tetapi tidak ada satu anak pun yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Inilah orang tua yang mandul, saudaraku. Dia punya anak biologis tapi tak punya anak ideologis. Anaknya tidak sama kesolehan dengan dirinya. Anaknya berbeda jalan sendiri sedangkan orang tuanya soleh dan taat. Anaknya tidak demikian. Nah, inilah orang tua yang mandul. Orang tua yang membiarkan anaknya bodoh terhadap agama, tidak paham terhadap agama. Orang tua yang hanya memiliki anak-anak dunia, bukan anak-anak akhirat. Maka khatib ingin ingatkan, anak, yang namanya anak di hari akhirat cuma 2 fungsinya, enggak lebih saudara kami. 2 cuma fungsi anak di hari akhirat. Ingat baik-baik. Yang pertama adalah anak ini akan menjadi kunci surga. Allah abadikan dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh keturunannya, dzurriyyah keturunannya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami perjumpakan mereka kelak di surga dengan keturunannya. Maka anak-anak yang dalam keimanan yang sama dengan orang tua, yang bagus agamanya, mereka akan menarik orang tuanya ke dalam surga kaum muslimin. Mereka akan membawa orang tuanya ke dalam surga hingga Allah pertemukan mereka. Mereka akan duduk di dipan-dipan, bercengkrama, beramah tamah dengan orang tuanya masing-masing. Dan inilah keinginan terbesar kita kaum muslimin. Cita-cita terbesar kita yang harus kita wujudkan. Kita cinta dengan anak kita hari ini, tapi apakah anak kita itu akan membawa kita ke dalam surga Allah? Atau kita punya anak, tapi anak kita tak menyelamatkan kita di hadapan Allah kaum muslimin. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua. Anak yang kedua kaum muslimin. Anak yang akan menyeret kedua orang tuanya ke dalam neraka Allah. Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf 38. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian bersama umat-umat, golongan-golongan yang sebelum kalian telah masuk, baik dari golongan jin dan manusia, ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap sekali datang masuk golongan berikutnya, dilaknat oleh golongan yang sebelumnya telah berada di dalam neraka. Mungkin anak kita udah duluan di dalam neraka, dia laknat kita. Dia panggil, ya Allah. Dia lihat, ini bapakku ya Allah. Dia laknat kita kaum muslimin. Ini aku ya Allah. Dilaknatnya kita kaum muslimin. Begitu kita cinta dengan dia di dunia, tapi kita tak pedulikan agamanya. Mungkin dia akan melaknat kita dan menunggu kita di dalam neraka. Belum selesai sampai di situ kaum muslimin. Belum selesai. Apa Allah katakan? Hatta idza daraku fiha jami'an. Begitu mereka telah berada di dalam neraka semuanya. Semua golongan telah berada di dalam neraka. Qalat ukhrahum liulahum. Berkata golongan yang sebelumnya kepada golongan yang baru masuk. Mungkin pula anak-anak akan berkata kepada Allah di hadapan kedua orang tuanya, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, inilah orang tua yang dahulu telah menyesatkan kami. Inilah orang-orang yang menyesatkan kami, ya Allah. Fa'atihim dhi'fan minal adab, fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Maka datangkan ya Allah, berikan siksaan yang berkali-kali lipat kepada mereka ya Allah. Apa jawaban Allah kaum muslimin? Qala likulli dhif walakin la ta'lamun. Pada setiap kalian akan dilipatkan siksaannya, sedangkan kalian tidak mengerti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wal iyadu billah. Apabila anak itu berfungsi pada nomor 2, dia seret kita ke dalam neraka Allah. Begitu sampai di neraka malah dia caci kita, dia hina kita. Bahkan dia minta kepada Allah, Ya Rabbi, ini ayahku dulu tak pernah menegurku apabila aku keluar rumah tak pakai hijab. Dibiarkannya aku tak mengerti agama, ya Allah.
Dibiarkannya aku tak solat, tak ditegurnya ya Allah. Dibiarkannya aku lalai dengan dunia hingga aku lupa kepadamu ya Allah. Kalau hari ini karena sebab itu engkau masukkan aku ke dalam neraka, maka orang tuaku yang sekarang berada bersamaku berikan azab berkali lipat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kaum muslimin jangan sampai anak kita menjadi fungsi nomor 2. Waliyadzubillah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar khutbah Jumat ini kami sampaikan pesan-pesan berharga dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Kautsar. Jadilah kita sebagai insan-insan yang robbani, yang mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan jasadiahnya ataupun dengan maliyah, dengan ibadah salat dan juga dengan ibadah kurban. Dan saudara kami yang dirahmati Allah, jangan jadi orang tua yang abtar, yaitu orang tua yang terputus keturunan. Bukan tidak memiliki keturunan, tetapi keturunannya tidak soleh, keturunannya tidak dibarengi dengan keimanan, hingga mereka akan menjadi musuh di hadapan Allah di negeri akhirat kelak. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan sekiranya ini menjadi peringatan dan menjadi muhasabah bagi kita semuanya, agar Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita kelak di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Mari kita masuk dalam rukun 2 khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu